Kami melihat memang stok sedemikian banyak ya. Kita juga mendeteksi dari beberapa tahun terakhir ini ada indikasi bahwa kelas menengah menjadi kelas penyerap dominan, setidaknya sekitar 40%. Dan ini terjadi saya rasa di 3 tahun terakhir ini. Sehingga bagaimana kita melakukan strategi untuk link and match antara supply dan demand ya, saya rasa kita perlu melihat bahwa profil dari potensial consumer saat ini adalah pada kelas middle. Ya, pada kelas middle which yang memang sedang mencari rumah-rumah pertama. Jadi ketika supply ini bergerak harusnya mengikuti profil potensial consumer yang ada saat ini. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa stok-stok yang sudah existing berada pada various segmen ya. Sebutlah ada upper high, middle upper, dan seterusnya. Tapi memang kita lihat bahwa 40% serapan dalam 3 tahun terakhir ini berada atau diserap oleh kelas middle atau kelas menengah. Jadi memang produk-produk yang dirilis sedianya harus menyesuaikan dengan Hmm, bagaimana profil konsumen saat ini yang potensial. Saya rasa ya. demikian kita mencari link and match antara supply dan demand atau titik equilibrium baru ya pada masa ini. Arifah, sebagai lembaga riset sendiri, adakah tanggapan tersendiri yang Anda bisa sampaikan dari tadi sampaian dari Pak Harun mengenai insentif dan regulasi yang sebenarnya pemerintah bisa lakukan sebagai regulator untuk memberikan insentif dan support terhadap developer dan juga mendukung demand terhadap apartemen dan properti di tahun ini? Oke, terima kasih Mbak Syaf. Saya rasa kalau dari sisi developer, Pak Harun telah cukup merepresentasikan ya bagaimana refleksi dari performa secara umum sektor apartemen dan bagaimana kebutuhannya dan seterusnya. Namun saya akan mencoba melihat dari Hmm, sisi konsumen. baik. Ya, karena konsumen di sini seperti yang saya sampaikan tadi berada pada kelas middle, which mungkin usianya sekitar 25 sampai 40 tahun ya, maka mungkin bisa diformulasikan skema pembayaran yang lebih affordable untuk kelas usia ini. Jadi apartemen-apartemen yang memang sudah ready ya, sudah siap huni, memang stoknya siap, sudah fisiknya sudah jadi secara komplit bisa dihuni. Saya rasa ini kan tinggal menunggu orang yang membidik gitu ya, konsumen yang membidik. Jadi bisa dibuka kemudahan insentif yang memberikan kemudahan pembayaran untuk Hmm. para sebutlah milenial ya mengakses unit-unit yang memang sudah siap. Ya, kenapa ini diperlukan? Saya rasa perlu magnitud yang lebih tinggi, dorongan yang lebih tinggi untuk para milenial ini bergerak melakukan transaksi. Ya, ketika dilihat memang affordable dan skema pembayarannya mudah, tenornya lebih panjang ya, which juga mereka berada pada usia produktif awal ya, maka saya rasa insentif-insentif untuk membuka skema pembayaran lebih panjang sangat dimungkinkan untuk segmen ini, segmen middle ini. Hmm. Mengingat bahwa mereka masih potensial dalam usia produktif yang di angka 25 sampai 40 tahun ya, tenornya akan lebih panjang. Saya rasa masih achieve ya untuk ukuran-ukuran Hmm. skema pembayaran perumahan apartemen dalam hal ini. Jadi term of payment ya, Bu Saya rasa ya? demikian, Mbak Syah. Term of payment ya, Bu ya, Uh, dalam hal. Ya, saya rasa tidak hanya term of payment-nya saja, tapi di depan misalnya ya ada skema-skema seperti rent to own ya. Hmm. Di awal DP-DP ini bisa dibayarkan dalam skema sewa Hmm. ya, Hmm. dalam skema sewa dalam jangka waktu tertentu sehingga setelah jangka waktu itu habis baru mulai dilakukan cicilan kredit Untuk misalnya itu ya. beli. Jadi kemudahan tidak hanya dalam tenor jangka kreditnya saja, tapi di awal ketika mereka perlu mengakses ya, ketika harus ada 20% untuk DP mungkin untuk milenial muda adalah hal yang agak sulit ya, tapi ketika bisa dicicil dengan skema-skema
sebutlah misalnya rent to own atau staircasing mortgage, saya rasa akan lebih aksesibel untuk para milenial membidik unit-unit apartemen yang ready dan mereka minati. Jadi memang kemudahan akses dan juga fleksibilitas untuk kemudian milenial sebagai market yang memiliki begitu besar potensi yang begitu besar untuk demand-nya ini dimudahkan ya untuk memiliki apartemen. Dan mungkin Bu terakhir Anda melihatnya di 2023 ini sebagai lembaga riset segmen properti apa yang diproyeksikan akan tumbuh dengan baik di tahun ini serta wilayah mana yang masih diburu konsumen maupun juga pengembang, karena kita tahu kan ada pembangunan IKN dan lain-lain dan juga memang pengembangan APBN tuh konstruksinya luar biasa besar untuk konstruksi di tahun ini Bu, yang kita terima juga datanya. Apakah itu bisa menjadi salah satu berita baik untuk 2023 ini untuk pengembang dan lain-lainnya dalam khusus untuk properti dan konstruksi? Oke, baik Mbak Syaf, untuk wilayah apa ya yang prospektif untuk pengembangan properti di tahun 2023. Saya mencoba mengutip Outlook Property Outlook Survey yang dirilis oleh Knight Frank Indonesia di akhir tahun lalu. Kami membuka beberapa pertanyaan kepada para pemangku kepentingan di bidang properti terkait wilayah mana saja yang akan prospektif di tahun ini. Jadi lebih dari separuh para pemangku stakeholder menyatakan bahwa Jabodetabek masih menjadi wilayah prospektif untuk pengembangan properti saat ini. Dan posisi kedua ditempati oleh IKN yang saat ini masih dinilai prospektif juga untuk dikembangkan berikutnya untuk properti.